ajaran dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkanlah saya untuk membawa doa dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Sudah senantiasa kesehatan dan keselamatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur. Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah, yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, para pemimpin kami, ya Allah. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah Maha mempersatukan. Satukanlah pergerakan hati kami, pemikiran kami, ya Allah, sehingga kami dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Alim, yang Maha luas ilmu, berilah luasan ilmu kepada kami dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami. Ya Allah, Engkaulah memberikan segala sesuatu. Jauhkanlah bencana dari negeri kami, ya Allah. Angkatlah pandemi COVID-19 dari negeri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, sehat, sejahtera. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, pada hari ini kami menyelenggarakan acara webinar, ya Allah. Ya Allah, sukseskan acara kami pada hari ini. Jadi kegiatan kami ini menjadi bermanfaat bagi kami semua, khususnya negeri kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin barangkali bisa di-mute ya biar kegiatan kita berjalan lebih lancar. Terima kasih banyak Bapak Ustadz yang sudah memimpin doa untuk kita semua, dan segera kita ikuti acara berikutnya yaitu pembukaan, sambutan dan pengantar diskusi tentunya oleh Bapak Ketua IAKMI Sumut, Bapak Destanul Aulia SKM MBA MIC PhD. Silakan Bapak. Tes 1 2 3 dicoba. Apakah suara saya kedengaran? Ibu moderator? Jelas, Pak. Sangat jelas. Ya, ini saya men-share sedikit poin yang akan kita sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dengan rahmat Allah kita tetap bisa mengadakan acara webinar yang ke-9, dan acara webinar yang ke-9 ini sengaja kita pilih topik yang sangat penting, yaitu pembenahan wisata kuliner di era COVID-19. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir pada acara webinar yang ke-9 ini, terutama kepada moderator dan juga kepada semua yang saya hormati, mulai dari Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi, Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi, Dewan Pakar, pengurus IAKMI periode 2021-2024, dan semua peserta webinar yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang saya hormati, adapun yang menjadi fokus IAKMI adalah selalu memberikan perhatian kepada perjalanan kehidupan manusia. Dimulai dari menyambut manusia baru, mempertahankan eksistensi bangsa, meningkatkan produktif bangsa, dan berterima kasih kepada bangsa. Jadi hari ini eksisten kita mengadakan acara webinar ini bagaimana kita menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait musibah yang tidak bisa kita tolak yaitu COVID-19, data menunjukkan bahwa di Kota Medan per 23 April suspek meningkat 53, kemudian konfirmasi positif meningkat 29. Kemudian alhamdulillah sudah banyak juga penderita COVID positif yang sembuh, yaitu 13.853, dan masih ada yang dirawat sebanyak 745. Kemudian
Dari sisi ekonomi, Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati, sedikit kita mengalami perlambatan pertumbuhan akselerasi ekonomi Kota Medan, yaitu menurun dari 105,92 juta pada tahun 2019 menjadi 105,53. Intinya adalah COVID-19 mulai berdampak kepada ekonomi Kota Medan. Kemudian beberapa solusi yang ingin kita tawarkan kepada semua khalayak ramai dalam menghadapi COVID-19 ini. Pertama, hilangkan ego sektoral. Jadi tidak ada yang merasa hebat di dunia ini. Sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor politik, dan semuanya. Kita harus sama-sama bersatu dan berkomitmen. Intinya, bagaimana tetap kita disiplin dalam menjalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 3T, tracing, testing, dan treatment, dan vaksin. Vaksin juga kita tidak bisa anggap sebagai yang ampuh. Jadi ketiga ini bisa kita gunakan sebagai tameng untuk terus menghadapi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa kita mengingatkan bahwa faktor yang paling penting ialah stok kesehatan yang merupakan faktor input bagi kita sebagai manusia, yaitu lingkungan yang sehat, olahraga yang teratur, makanan yang sehat, pikiran yang sehat. Makanan yang sehat, pikiran sehat itulah yang ada di dalam wisata kuliner, dan kita sebenarnya menyambut positif wisata kuliner yang dikembangkan oleh Bapak Wali Kota yang menjadikan Medan sebagai kitchen of the Asia. Sayangnya itu sedang terjadi pada era COVID-19. Jadi kita perlu menggarisbawahi beberapa poin yang penting untuk membuka acara atau kegiatan, yaitu kita melakukan prakondisi. Jadi prakondisi ini faktor yang sangat penting sekali. Kemudian kita melihat prioritas, mungkin dalam hal ini pemerintah Kota Medan melihat bahwa prioritas untuk membuka wisata yang selama ini sudah tidak terbuka, maka menjadikan wisata kuliner ini prioritas. Kita harus mempertimbangkan timingnya, kapan kita harus membuka. Kemudian yang paling penting ialah kita bisa berkoordinasi dengan semua elemen. Kemudian yang paling penting terakhir ialah MONEF. Artinya kalau itu menunjukkan peningkatan, kita harus kembali kepada rasionalisasi pengambilan keputusan. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Hari ini sengaja kami mengundang berbagai macam ahli dan praktisi. Semoga kita bisa mendapatkan solusi dalam menghadapi era COVID-19 dengan tidak mengorbankan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak. Demikian tadi sambutan dan pengantar diskusi, dan tentunya kita akan masuk kepada narasumber-narasumber kita. Ada 4 narasumber yang akan berbincang tentang kuliner. Ini sangat menarik di era COVID-19, dan sekarang ini juga tentunya masyarakat juga sudah boring, bosan dengan hanya masakan-masakan yang di rumah, tentunya pingin juga keluar. Kita akan dengarkan bagaimana para narasumber ini akan menerangkan kepada kita tentang kuliner, wisata kuliner di Kota Medan. Untuk yang pertama akan diawali oleh Ibu Dr. Jumirah, apoteker MKes. Beliau ini adalah dosen di bagian gizi FKM USU, dan beliau akan mengupas tentang gambaran kuliner sehat di era COVID-19. Tidak hanya kulinernya saja, tapi bagaimana kuliner sehat. Kami persilakan Ibu Dr. Jumirah. Waktunya 10 menit. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan saya. Saya akan mencoba share materi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bisa bisa dibesarkan ya di screen. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya jika materi yang saya sampaikan mungkin terlalu terlalu dangkal mungkin ya, karena waktunya juga dan timingnya juga terlalu sore kayaknya saya ya. Oke, nah ini gambaran kuliner saya di era pandemi COVID-19. Saya mulai dari ini ya, kata-kata kuliner ini sebenarnya kita bicara kuliner tentang identik dengan makanan ya. Nah, kuliner sendiri mengadopsi dari bahasa Inggris yang itu berasal daripada culinary, yang artinya yang berhubungan dengan makanan. Ini yang saya tampilkan cuma satu nih, yang ini ya ada banyak ya ahli kuliner. Nah, ini yang kuliner yang mulai terkenal itu pada waktu ini ya Pak Bondan ini ya, Bondan Winarno ini banyak tampil di TV swasta di dalam menyampaikan satu kulinernya. Oke,
kita bicara tentang kuliner sehat, kita terlepas daripada makanan sehat. Nah, makanan sehat sendiri adalah makanan yang mengandung beragam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan bebas dari bahan atau zat yang berbahaya bagi tubuh. Jadi satu sisi dia mengandung zat gizi, satu sisi dia harus bebas daripada bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan bahaya, bahan-bahan pencemaran dia bisa dari biologi, dari kimia, fisika. Kan? Nah itu apa ya maksudnya makanan sehat. Nah kuliner ini sendiri bisa berkembang sesuai dengan ada perkembangan teknologi dan informasi, ya, globalisasi, transportasi, industri, perdagangan dan lain sebagainya. Dan juga bisa berubah sesuai dengan dengan adanya perubahan iklim dan lingkungan seperti cuaca, curah hujan, kemudian tata lingkungan, pengelolaan wisata sekarang yang kita tahu ya sekarang ya itu mendorong adanya wisata kuliner ya. Kemudian pada masa pandemi Covid ini adanya PSBB itu mendorong atau cenderung membuat orang ya memilih atau adanya pilihan mendapatkan makanan atau kuliner melalui online ya. Dan juga ini mendorong masyarakat tentunya mulai sadar akan makanan atau kuliner sehat dan juga ramah lingkungan. Nah, otomatis para pebisnis makanan kuliner ini tentu harus mempertimbangkan aspek-aspek ini. Nah, tentunya kuliner yang sehat ini harus mendukung gizi seimbang. Karena apapun yang kita makan pasti itu harus sebagai sebagai makanan yang bisa menyumbang zat gizi bagi tubuh. Nah, kalau kita lihat pedoman gizi seimbang itu ada 4 pilar sebenarnya. 4 pilar itu ada pilar pertama mengkonsumsi makanan beraneka ragam, kemudian membiasakan perilaku hidup bersih, ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik dan kemudian memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Nah, jadi terutama yang pertama dan kedua ini yang barangkali yang perlu ditekankan ya terkait dengan situasi pandemi Covid. Kemudian, nah Kemenkes RI dan Germas telah membuat tips kuliner sehat, di mana ada tips yang pertama adalah dengan milih menu yang banyak kandungan sayur dan buah, ya pertama. Kedua, jika ingin makan berlebihan, maka perlu mengingat untuk membakar kalori atau yang harus disertai dengan aktivitas fisik untuk membakar kalori. Kemudian ketiga adalah perhatikan jumlah kalori yang dimakan. Jadi jangan berapa yang ada ditampilkan itu ya di sajian itu dihabiskan semua. Jadi perhatikan kalori yang harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Apalagi kita dalam kondisi kita tidak banyak melakukan aktivitas, maka harus perhatikan itu yang benar. Kemudian jika ini ya kita akan bepergian atau menuju ke tempat kuliner, hindari perut kosong ya sebelum kulineran untuk mencegah makan berlebihan. Biasanya orang lapar berat itu biasanya memburu makanan ya sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian perhatikan jenis makanan dan porsi yang sehat. Nah, tadi jenis makanan tentunya tadi yang ini ya, makanan yang beraneka ragam, yang banyak sayur dan buah. Nah, kemudian ada lagi ini ya, yang harus perhatikan adalah istilahnya ada G4, G1, L5 ya. Jadi, nah ini artinya apa? Batasi penggunaan gula ya. Hanya 4 sendok makan per hari ya gula. Kemudian garamnya 1 sendok teh ya, diupayakan, kemudian 5 sendok makan lemak. Nah ini barangkali yang perlu kita perhatikan sekali dimanapun apapun yang kita makan ya. Kemudian, nah kita mau makan kuliner kan banyak tuh makanan tradisional atau modern ya, tradisional atau modern. Nah intinya adalah kuncinya ini tidak bisa kita ini harus sesuai dengan selera juga ya, sesuai dengan selera. Kemudian tadi ikuti pedoman gizi seimbang dan ingat tips kuliner sehat. Nah ini barangkali yang penting harus kita ini ya, apapun makanannya, dimanapun ini kita berada, kuliner apapun gitu, ini barangkali kuncinya, barangkali yang harus kita perhatikan. Saya memberikan contoh ya, contoh kuliner kuliner sayuran ini bisa bisa bermacam-macam. Kalau kita lihat di Indonesia ya. Ada pecal, ada rujak juhi ya, ada sayur-sayuran juga, rujak cingur ya kan.
ini ada salad, ada rujak banci, Bandung, ada sayur, ada ini ya, ada buah-buahannya, ya lengkap ya. Ini kuliner buah-buahan, bermacam-macam aneka buah-buahan dengan tampilan yang berupa ini ya, yang dengan penyajian juga berbeda-beda. Kemudian ini kuliner ikan, ayam dan daging. Tinggal ini contoh yang saya tampilkan tidak banyak-banyak ya. Ini contohnya ada pepes, ada asam manis. Kemudian ini kalau daging ya, ada sate, ada oseng-oseng. Jadi ayam juga nih banyak diminati mungkin ya. Ayam panggang, ayam penyet ya, dan segala macam apanya ya, menunya ya. Kemudian ada juga apa bentuk-bentuk sate ya, macam-macam ini ya, olahan daripada ayam. Kemudian kuliner jajanan pasar juga banyak ya, kita lihat yang mengundang selera apalagi di bulan puasa ini ya, bulan puasa satu sisi pandemi Covid ya, jadi harus perhatikan juga memilih jajanan apa ya, jajanan pasar ini tentunya harus memang bisa menyumbang zat gizi yang kita butuhkan ya. Tadi terutama untuk mendukung kebutuhan zat gizi dan juga untuk meningkatkan kekebalan ya. Pilih makanan yang tentunya mengandung zat-zat yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian, nah tadi ya contoh makanan modern ya. Makanan modern itu sebenarnya tidak juga ini ya, bukan berarti jelek ya. Sama dengan makanan tradisional, hanya mungkin proses pengolahannya mungkin apa ya, menggunakan teknologi modern ya, mungkin dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi ya, misalnya ini banyak apa ya contoh-contohnya, ada sandwich kan, ini juga makan sandwich sudah bisa memenuhi beberapa ini ya, semua apa ya, hampir semua jenis yang kita butuhkan dengan apa, dengan ini ya, ada sayur, ada buah, ada apa ya, ada daging, ada telur ya kan. Nah ini mungkin apa ya, ada sumber karbohidrat juga atau rotinya ya, sumber karbohidrat. Kemudian smoothies ini semacam jenis apa ya, jus buah ya, jus buah mungkin ya bisa juga dipadu ya dengan apa ya, dengan bahan-bahan yang bergizi ya, seperti yogurt juga, ini yogurt penting ya, bisa mengandung probiotik ya, yang juga untuk apa ya, meningkatkan kekebalan tubuh juga. Ada madu, ada susu kental manis misalnya ya, itu tergantung seleranya. Kemudian ada oatmeal kayak serat misalnya ya, ini juga apa ya, bisa ditambahkan dengan aneka apa ya, aneka bahan makanan intinya yang apanya ya, untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan zat gizinya. Pertama sini karena dia merupakan sumber serat, bisa dimanfaatkan untuk menurunkan apa ya, untuk menghindari orang yang menghindari adanya peningkatan kolesterol atau risiko penyakit darah tinggi dan juga untuk penyakit LDM. Nah ini tentunya bisa menjadi pilihan bagi orang yang menderita penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian stik daging, salad sayur juga pilihan juga, mungkin yang banyak diminati juga sekarang ini. Ini bukan sumber zat besi dan juga protein ya. Yang penting kita tahu zat besi ini penting untuk kekebalan juga, selain untuk pembentukan sel darah merah ya. Kita tahu orang anemia itu cenderung gampang gampang lelah dan gampang kena penyakit infeksi. Maka nah ini juga baik untuk mencegah penyakit infeksi. Kemudian ini contohnya lagi, toast selai, alpukat dan telur, ini juga bisa menjadi alternatif menu sarapan yang sehat, yang modern. Kemudian nah ini barangkali karena waktunya dibatasi, saya padekan sampai sini saja. Yang penting adalah tadi ya, sekarang mungkin makanan apa ya, makanan atau kuliner sehat ini tentunya kita orang Indonesia tidak terlepas daripada aneka bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu yang bisa juga membantu apa ya, membantu meningkatkan kekebalan tubuh ya, dan juga intinya adalah perpaduan bahan-bahan yang kita tahu yang banyak sudah dilakukan oleh apa ya, oleh pendahulu kita, nenek moyang kita gitu ya, termasuk yang ahli kuliner. Dan ini sekarang banyak sekali ya memanfaatkan bahan-bahan makanan yang intinya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, oke, demikian saja saya sudahi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Zumira yang telah menggambarkan kepada kita bagaimana sih sebetulnya gizi yang sehat ya. Pemilihannya juga harus yang sehat. Kita angkat tadi G4, G1, L5. Mudah-mudahan ini juga kita bisa terapkan dengan sebaik-baiknya. Dan para
Peserta luar biasa sudah mencapai 131 yang bersama-sama dengan kita, walaupun sore hari kita ini sekarang sedang ada juga begini yang sibuk atau sudah mempersiapkan untuk buka puasanya, sudah bisa memilih bagaimana makanan-makanan yang berserat, yang baik, dan tentunya yang sehat. Jangan lupa tentunya jumlahnya, jenisnya, dan jadwalnya. Ini barangkali juga menjadi penting untuk pemilihan untuk kuliner kita. Dan untuk narasumber yang berikutnya ini adalah Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Bapak Dr. Andes Agus Riono. Beliau akan membawakan materi yang sangat menarik nih, karena saya juga suka kuliner. Bagaimana wisata kuliner sehat di era COVID-19. Suka kuliner, suka keliling kemana-mana, kemudian ditutup, ada jadwalnya, dan sekarang ini bagaimana Medan akan tentunya menggerakkan kembali kulinernya dan kita bisa menikmatinya. Kita persilakan Bapak Dr. Andes Agus Riono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Yang kami hormati para narasumber pada webinar kali ini, Ketua IAKMI Provinsi Sumatera Utara serta seluruh jajaran, juga peserta webinar yang kami hormati semuanya. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sesuai judul yang diberikan kepada kami, wisata kuliner yang sehat di era COVID-19, tentu ini juga berkaitan dengan tugas sehari-hari kami dalam rangka membina pelaku ekonomi kreatif di Kota Medan, khususnya kuliner. Jadi kuliner Medan menjadi andalan dari potensi pariwisata, menjadi potensi utama pariwisata Kota Medan, karena Medan sendiri tidak memiliki destinasi alam. Destinasi alam yang ada hanya destinasi heritage, sejarah, yang berkaitan dengan sejarah, dan yang paling utama menjadi potensi saat ini untuk menjadi potensi destinasi, potensi kedatangan wisatawan ke Kota Medan adalah kuliner. Jadi dengan latar belakang Medan sebagai kota multikultural yang dipengaruhi oleh beberapa etnik, oleh puluhan etnik, membentuk karakter sendiri, termasuk hasil kulinernya, hasil kuliner dengan jargon kuliner yang enak dan enak sekali. Itu kalau di Kota Medan. Tidak heran Medan menjadi tujuan wisata bagi food traveler. Sejak awal pandemi COVID-19 yang melanda Kota Medan, pemerintah Kota Medan mengeluarkan Perwal 27 tahun 2020. Di sini diatur semuanya untuk industri-industri restoran, rumah makan, kafe yang berhubungan dengan kuliner Medan. Di sini di Perwal ini sudah diatur tata cara untuk melaksanakan kegiatan, baik di restoran, kafe, rumah makan, bahkan di tempat-tempat lain, di mana intinya adalah memanfaatkan 50% dari kapasitas. 50% dari kapasitas yang ada. Selanjutnya juga diatur jarak antar tempat duduk, antar 1 meter, antar minimal, kemudian penggunaan masker dan alat-alat protokol kesehatan lainnya itu diatur dan diawasi. Jadi selain memang pemerintah Kota Medan terus mensosialisasikan Perwal ini, juga mengawasinya, ikut melaksanakannya, mengawasi di lapangan, mengawasi di tempat-tempat destinasi tujuan wisata untuk kedatangan kuliner. Jadi pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan terus bekerja sama dengan pelaku-pelaku kuliner. Juga
kita turun ke lapangan bersama-sama, termasuk dengan asosiasi. Di sini ada PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, juga ada IHGMA, asosiasi dari para GM hotel di Kota Medan. Kita terus bekerja sama melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan, terutama tentang kuliner. Kemudian, karena kuliner menjadi potensi wisata yang utama di Kota Medan, melalui visi misi Bapak Wali Kota Medan, telah dilaksanakan kegiatan kawasan heritage terintegrasi. Kawasan heritage terintegrasi ini menonjolkan beberapa daya tarik wisata yang dikemas di satu kawasan. Jadi pemerintah Kota Medan saat ini memberdayakan kawasan Kota Tua Kesawan, karena di sini ada daya tarik beberapa gedung-gedung tua heritage yang ada di Kota Medan, ada juga bahwa Kesawan merupakan lambang dari multikulturalnya Kota Medan, karena di sana dulu memang sejarah perkembangan Kota Medan berawal dari sana, yang memang beragam etnik ada di sana. Jadi selain memang pemanfaatan cagar budaya, juga seni budaya yang multi etnik yang memang lahir dan tumbuh berkembang di Kesawan, juga memanfaatkan kuliner yang dengan rasa yang enak dan enak sekali. Jadi di situ juga nanti di kawasan Kesawan akan menggambarkan Medan sebagai the kitchen of Asia. Gambaran the kitchen of Asia ini artinya di Medan seluruh makanan Asia itu bisa didapatkan di Medan. Nanti akan direfleksikan di kawasan Kesawan ini, kawasan khusus yang Jalan Ahmad Yani ya, khusus Jalan Ahmad Yani-nya. Nanti baik bahkan makanan Nusantara, Chinese food, bahkan Western, Indian food, Arabian food, Korean food, Japanese itu akan ada di Jalan Ahmad Yani, gambaran sebagai makanan Asia. Jadi di situ akan ditampilkan juga seni budaya yang berkaitan dengan terutama seni budaya Kota Medan, juga budaya-budaya lainnya termasuk Asia. Selanjutnya kenapa harus the kitchen ya? Jadi sekarang perpaduan antara potensi kuliner ini dipadukan dengan entertain, sehingga di kitchen ini yang kita kalau dulu masak itu harus belakang, sekarang masak menjadi tontonan. Bahkan beberapa chef yang memang aktif sekarang bahkan menjadi selebriti. Jadi artinya the kitchen of Asia ini akan menampilkan selain makanan sebagai objek utama, juga sebagai sarana hiburan menjadi tontonan, juga menjadi daya tarik orang datang. Jadi the kitchen of Asia representasikan di jalan Ahmad Yani Kesawan ini. Jadi nanti terintegrasi seluruhnya antara cagar budaya, antara seni budaya dan potensi kuliner, potensi pariwisata yang utama di Kota Medan, yang dengan kuliner dan yang enak sekali. Jadi khusus juga di Kesawan, kawasan Kesawan ini yang sekarang kita namakan Kesawan City Walk. Kesawan City Walk ini dikelola sementara ini, sebelum dikelola oleh nanti satu badan pengelola, sementara masih berkolaborasi antar organisasi perangkat daerah Medan. Jadi beberapa OPD terlibat di dalamnya. Jadi kami dari Dinas Pariwisata beserta teman-teman dari Pol PP terus mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di kawasan City Walk, Kesawan City Walk. Dari mulai pintu masuk sudah disediakan alat cuci tangan, sudah disediakan petugas untuk memeriksa suhu tubuh menggunakan termogan. Ini kerjasama beberapa UPD pemerintah Kota Medan, juga melibatkan BPBD dan Dinas Kesehatan. Jadi seluruhnya
melaksanakan pengawasan. Satgas Pariwisata COVID-19 Dinas Pariwisata Kota Medan sendiri setiap malam memberikan himbauan untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi itu gambaran di kawasan Kesawan City Walk dengan tagline baru Medan the Kitchen of Asia, memang lahir dari keberagaman warga Kota Medan, memang lahir dari potensi warga Kota Medan sendiri memanfaatkan kawasan terintegrasi di Kesawan menjadi kawasan wisata baru. Jadi sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota Medan juga bahwa di Medan nantinya akan tidak hanya Kesawan, nanti ada beberapa titik lain yang akan kita manfaatkan, kita bangun seperti kawasan Kesawan ini. Ada beberapa heritage, kawasan heritage misalnya di Medan Labuhan, Medan Belawan, dan lain-lain. Ini yang menjadi yang kalau ke selatan ada kawasan Masjid Raya, Istana Maimun, Taman Sri Dedi. Ini semuanya akan kita manfaatkan menjadi potensi. Ke depan juga dengan visi misi Bapak Wali Kota Medan kita bahwa di setiap kecamatan akan ada kreatif hub. Ini tentu juga menjadi potensi untuk memasarkan, mempromosikan kuliner Kota Medan. Tentu di masa pandemi ini dengan wisata kuliner yang sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian ya, Ibu Moderator dan para peserta sekalian. Kalau ingin lebih tahu tentang Dinas Pariwisata Kota Medan, kami persilahkan. Kami memiliki Facebook, hampir seluruh media sosial. Kami semuanya ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, dan lain. Juga ada aplikasi yang bisa di-download dari Play Store, Google Play Store, ada Medan Tourism, yang bisa menggambarkan tentang kondisi pariwisata Kota Medan. Jadi kami juga selain memiliki ini yang memang sudah terbangun sudah sejak tahun 2017-2018, kami juga punya potensi staf Dinas Pariwisata Kota Medan sekitar 187 orang yang wajib memiliki follower Facebook 4.000 dan follower IG itu sampai 1.000, itu wajib mereposting berita-berita, konten-konten berita dari medsosnya Dinas Pariwisata untuk direposting kembali. Itu wajib bagi kami semuanya. Demikian moderator penyampaian kami dari Dinas Pariwisata Kota Medan. Tentu ini menjadi gambaran Medan, walaupun kami rasa terlalu singkat ini untuk menjelaskan Medan secara keseluruhan, tapi mudah-mudahan sudah bisa memberikan gambaran tentang sedikit kolaborasi yang sudah kami bangun untuk membangun kawasan terintegrasi Kesawan dengan semangat, tetap sehat, tetap melaksanakan roda perekonomian karena pertimbangannya adalah tetap mengedepankan kesehatan, tapi tetap menumbuhkan, memberdayakan pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM untuk ikut tumbuh bersama-sama di masa pandemi ini, karena memang di masa pandemi ini justru kekuatan UMKM kita yang harus kita berdayakan sebelumnya. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada yang belum tersampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik, luar biasa sekali. Ternyata kita akan punya nih ya beberapa tempat-tempat heritage kita ya Pak, Medan the Kitchen of Asia, dan sudah diawali dari Kesawan duluan, luar biasa, dan ini akan menjadikan Kota Medan akan menjadi lebih semarak lagi dengan kulinernya, tapi dengan protokol kesehatan yang memang ketat dan harus ketat sehingga kita semua tetap sehat. Luar biasa, dan sudah ada perwalnya juga ya Pak. Kami akan menunggu lebih lanjut lagi dan saya akan jadi followersnya nanti. Dan berikutnya kita akan berlanjut kepada narasumber yang juga luar biasa, Bapak Melki Maidori Waas, mudah-mudahan tidak salah menyebutnya, dan kita kenal dengan Bapak Melki. Beliau ini adalah Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha Litbang dan IT dari PHRI Sumatera Utara,
Dan hari ini juga akan menyampaikan tentang pengembangan wisata kuliner yang sehat di era COVID-19. Dan ini memang menjadi sangat penting sehingga kita walaupun COVID-19 kita tetap menikmati kuliner, tapi tetap kita juga menjaga kesehatan. Kami persilakan Bapak Melki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa dengar suara saya ya. Jelas sekali Pak Melki. Terima kasih Bu Retno sebagai moderator dan salam kenal untuk teman-teman narasumber lainnya, ya Ibu Jumira, Bang Redi, kemudian juga ini sahabat kami juga nih, Pak Agus Riono, apa kabar Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini terima kasih atas kesempatan ini diberikan pada saya. Saya mewakili teman-teman dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia BPD PHRI Sumut. Ya, dalam hal ini juga menyambut baik program pengembangan destinasi wisata Kota Medan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Madya Medan, oleh Bapak Wali Kota dan dinas terkait. Dan kami juga sudah mendapatkan gambaran-gambaran tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini kita fokus ke wisata kulinernya ya, karena kita sudah tahu, sudah paham sekali bahwa Medan terkenal dengan banyaknya jumlah kuliner ya. Apalagi kita paham bahwa kota ini adalah kota yang bentuknya melting pot. Kita campur semua ada di sini. Ya, ada puluhan etnis ada di sini. Seingat saya memang juga di atas 20 etnis ada berkumpul di sini ya. Baik itu dari ada keturunan India, ada keturunan Tionghoa, ada keturunan Arabnya, juga ada etnis yang ada di Nusantara, ya itu makanya kuliner kita tuh sangat beragam, ya kuliner kita sangat beragam. Tetapi juga kita mundur sebelum era pandemik ini, ya, pandemik COVID-19 ini, ya kita juga sebenarnya sudah tahu bahwa wisata kuliner Medan juga sudah terkenal ya, tetapi juga yang kita juga pahami bersama, begitu kita berkaca kepada negara tetangga yang juga punya wisata kuliner seperti Singapura, Malaysia, Thailand, ya mereka mungkin lebih maju dari sisi mungkin urusan kesehatannya. Ya, kalau kita berkunjung ke Singapura atau Malaysia, mungkin kita bisa lihat, mana tahu ada yang pernah berkunjung ke sana, kita bisa lihat ada di setiap food stall mereka, ada nilai, ada angka, ya, ada A, B, C, sekian, itu bentuk sertifikasinya itu, nilainya ya. Nah itu jadi satu gambaran bahwa mereka sangat serius mengelola wisata kulinernya. Nah, sebenarnya sebelum masa pandemik ini juga yang kami harapkan juga sebagai masyarakat, bukan hanya asosiasi, saya pribadi juga, bahwa begitu kita berhubungan dengan bisnis makanan dan minuman, itu adalah ada tiga syarat yang harus kita penuhin. Itu SHS, safety-nya, hygiene-nya, dan sanitasinya. Karena ini kita berhubungan dengan manusia, kita berjualan makanan dan minuman, kita berhubungan dengan manusia lainnya. Otomatis makanan yang atau minuman yang kita jual juga harus bersih, harus sehat, ya, dan cara pengerjaannya juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh tempat pekerjaannya, ya, standar yang secara baik itu nasional atau internasional yang sudah ditetapkan. Jadi safety, hygiene, dan sanitasinya ini sebenarnya sudah lama seharusnya diterapkan, ya seharusnya. Nah kita kebetulan masa pandemi ini kita tidak bisa tolak, dia datang begitu saja secara global dan otomatis kita masyarakat Kota Medan ini baik itu pelaku pariwisata,
Dan pelaku kuliner di Kota Medan ini harus membuka, harus open-minded yang baru ya, membuka pikiran yang baru dengan new normal. Kita udah tidak bisa lagi dengan cara-cara lama ya yang mengabaikan sisi-sisi kesehatan. Sekarang kita udah masuk ke era baru yang bisnis kulinernya ini harus mengikuti protokol kesehatan. Karena satu, kita juga ingin mengembangkan destinasi wisata ini menjadi salah satu destinasi utama kita di Kota Medan, dan kita ingin mendatangkan wisata ya dengan melakukan protokol kesehatan ini juga kita juga sudah melaksanakan vaksinasi, otomatis juga ke depannya adalah suatu bentuk keamanan bagi wisatawan lokal atau asing untuk berkunjung datang ke kota kita. Ya, dengan aman nih, ya artinya branding wisata Kota Medan, apalagi wisata kulinernya itu akan semakin baik ke depannya. Ya, itu akan semakin baik. Nah, protokol kesehatannya itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah satu bagian kehidupan kita sekarang. Kita tidak mungkin lagi seperti masa lalu sebelum masa pandemi. Ini harus diterapkan ke seluruh aspek masyarakat, ke seluruh aspek pelaku pariwisata, baik itu hotel, restoran, rumah makan, kafe, bistro, ataupun wisata kuliner dalam bentuk UMKM. Nah, ini harusnya melaksanakan protokol kesehatan. Ini cara kerjanya, standar operation procedure-nya. Nah, ini yang kedepannya harus benar-benar dikelola secara baik. Ya, mungkin sosialisasi ini sudah diterapkan di hotel dan restoran. Mengecek standar kesehatan tiap-tiap pelaku wisata kuliner ini, UMKM ini. Nah, itu juga kita lihat bukan hanya itu juga tamu-tamunya yang berkunjung yang memang harus mengikuti protokol kesehatan, tapi juga kita yang berjualan di situ juga standar operation procedure-nya juga harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, satu ya dengan menggunakan masker, ya menggunakan hand glove, ya itu mau nggak mau memang udah jadi ya gaya hidup kita yang baru. Nah, ini ketika ini terpenuhi, ketika juga apalagi mungkin ke depannya kita sudah melaksanakan vaksin keseluruhan di tiap-tiap stall-nya itu, ya saya misalnya saya sudah divaksin gitu, dan juga tamu-tamunya pun juga seluruh masyarakat kita sudah divaksin, itu jadi suatu bentuk secure, ya bentuk secure. Kedepannya tentunya bentuk secure ini jadi suatu amunisi kita untuk menaikkan pariwisata Kota Medan kita, khususnya di bidang kuliner. Ya tentunya semakin ke depan ada pengembangan jumlah makanan dan minuman di Kota Medan ini, seperti dikatakan oleh Pak Kadis Pariwisata, Pak Agus Suryono, bahwa bahkan ada berbagai macam menu yang ada di Asia ini, karena programnya Pak Wali Kota adalah The Kitchen of Asia. Nah, ini tentunya jadi sebenarnya nilai positif bagi masyarakat kita di Kota Medan. Ya, memang pandemik ini saya tidak ingin mengatakan sulit, tapi saya lebih senang mengatakan ini tantangan bagi kita. Ya, ini tantangan bagi kita, dan saya juga percaya bahwa kita akan bisa melalui semua ini. Ya, baik kami dari asosiasi dan
antar lembaga lainnya, kita berkolaborasi dengan pemerintah kota dan juga ke seluruh masyarakat kita Kota Medan ini. Jika kita bergandengan tangan, kita berkolaborasi, menjaga kesehatan kita dan juga mengembangkan pariwisata di Kota Medan ini, saya yakin bahwa ke depannya pariwisata Kota Medan itu benar-benar bangkit. Dan khususnya wisata kuliner Kota Medan ini benar-benar terkenal bukan hanya ke seluruh Indonesia, tapi juga around the world. Itu harapan kita ke depan. Jadi kira-kira sampai di situ mungkin gambaran saya, pemaparan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Melki, terima kasih banyak. Ini barangkali pengembangan, nanti kita akan lebih bisa mengembangkan lagi bahwa bagaimana kolaborasi, satu kata kunci tadi, sehingga wisata kita akan jauh lebih ke depan. Tidak hanya di Kota Medan nasional, tapi around the world. Luar biasa. Amin. Dan kita akan beranjak ke narasumber yang berikutnya. Beliau adalah Bapak Dr. Redianto Sidi SHMKes. Beliau ini adalah jabatannya ini banyak yang tadi ya, kayaknya Ketua Prodi ya. Sebentar ya. Ketua Prodi, mohon izin ya, Bapak Redianto Siti SHMKes, beliau akan menyampaikan tentang regulasi penopang wisata kuliner yang sehat di era COVID-19. Yang beliau adalah Kaprodi ya, Kaprodi di Pancabudi. Kami persilakan Bapak Dr. Redianto. Halo, suara saya jelas, Bu? Iya, jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bisa dibesarkan ya Pak. Di slide show kan? Iya. Oh, bintangnya lah Pak. Oh, iya. Ya, mohon maaf, jaringan saya, Bu. Oh iya, ditunggu. Sambil menunggu, barangkali para peserta ingin ada yang ditanyakan, silahkan. Sudah ada yang chat juga untuk menanyakan, barangkali yang lain kami persilahkan atau nanti bisa raise hand. Ya, sambil menunggu Bapak Dr. Redianto Sidi SHMKes, MHKes, beliau adalah Kaprodi Magister Hukum Kesehatan Pancabudi. Kami persilahkan Pak Redianto, apakah sudah bisa bergabung lagi bersama-sama dengan kita? Bapak Redianto, apakah masih bisa bergabung dengan kita? Mohon izin.
Sepertinya gangguan sinyal beliau ya. Sambil menunggu barangkali, halo Pak Redianto, masih bisa bergabung? Iya, halo Bu. Oke. Baik, Silakan. saya menggunakan handphone nih Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Yang pertama, Bu Reno, suara saya dengar Bu? Terdengar dengan jelas Pak, silahkan lanjut. Saya langsung saja ya, sudah ketinggalan kita. Nah, yang pertama, kita bicara soal COVID, kita harus ingat bahwa saat ini COVID belum dicabut. Ya, Perpres 12/2020 tentang penetapan bencana non-alam, penyebaran coronavirus, ya, itu sebagai bencana belum dicabut. Artinya segala sesuatu yang menyangkut tentang penanganan COVID, dampak dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga negara untuk bersama-sama supaya tidak menjadi penyebar sampai dengan bencana ini dicabut oleh Perpres, oleh Presiden. Nah, terkait dengan ekonomi dan kuliner dan sebagainya, saya ingatkan bahwa ada asas salus populi suprema legislatur, artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Sekalipun Presiden belum menetapkan negara kita darurat COVID, tapi hanya menetapkan bencana nasional, tapi bahasa dari asas ini, saya setuju bahwa saat ini kita harus lebih mengedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Kalau rakyat kita sakit, kalau rakyat kita seluruhnya terjangkit dengan COVID, maka apapun yang kita lakukan ke depan itu tidak ada artinya. Jadi selama Kepres ini belum dicabut, maka kita semua harus tetap dan patuh kepada aturan yang berlaku. Nah, regulasi terkait dengan penopang kuliner secara spesifik, saya menyampaikan bahwa ada asas nullum delictum nulla punat previa sine lege punali. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum apabila tidak ada aturan yang mengaturnya. Saat ini, aturan-aturan regulasi terkait yang saya ambil ada beberapa, ini masih berlaku dan belum dicabut. Artinya apa? Kita masih bisa menjalankan ketentuan-ketentuan dalam kegiatan keseharian sepanjang memenuhi ketentuan. Nah, karena ini kan saat ini kan wabah ya, masih berlangsung, masih pandemi. Nah, aturan-aturan misalnya seperti Undang-Undang Keselamatan Kerja, Kepariwisataan, tadi saya sampaikan oleh Pak Kadis, tentang wabah dan penyakit menular, tentang kesehatan, tentang kekarantinaan kesehatan, tentang ekonomi kreatif, peraturan pemerintah tentang penanggulangan wabah penyakit menular, peraturan pemerintah tentang kesehatan lingkungan, dan termasuk juga KMK 382/2020 yang menjadi salah satu penopang regulasi untuk bisa menjalankan wisata kuliner saat ini yang akan kita diskusikan. Nah, dari Kepres 12/2020 tadi, pada ketentuan poin ketiga menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19
ini boleh ya membuat ketentuan sepanjang memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Maka lahirlah Instruksi Gubernur 188/2021, Keputusan Gubernur 188/2021, dan termasuk juga disampaikan tadi oleh Pak Kadis ya, Perwal 27 ya, tahun 2021. Ini menjadi rangkaian ya, penopang saat ini yang bisa kita jadikan pedoman dan petunjuk. Saya ingatkan bahwa saat ini tidak ada dalam ketentuan kita ya, penghentian kegiatan, yang ada adalah pembatasan. Jadi tidak ada penghentian tapi ada pembatasan. Nah, saya masuk kepada penopang yang sedang kita diskusikan. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain, ya, bahwa sepanjang kegiatan kuliner itu memenuhi KMK ya, 382/2020 tentang protokol kesehatan. Nah, dengan tujuan yang nanti bisa di-share karena waktu kita. Nah, ini dapat dibenarkan menurut KMK, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ini berlaku kepada yang pertama pelaku usaha. Sangat banyak syarat yang ada dalam KMK 328 itu bagi pelaku usaha ya. Tadi sudah disebutkan juga pada intinya adalah menyediakan segala sesuatu protokol kesehatan ya bagi pengunjung dan bagi pekerja, termasuk juga sterilisasi makanan yang disediakan, termasuk juga fasilitas yang ada di tempat-tempat kuliner yang disediakan. Nah, ada 18 ya syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha. Nah, yang berikutnya bagi pekerja juga begitu. Ada poin-poin yang harus dipenuhi dalam KMK 328 ini kalau kita mau bicara tentang penopang kuliner di era masa pandemi COVID ini. Nah, saya tidak sebutkan satu persatu mengingat waktu. Nah, termasuk juga bagi pengunjung atau konsumen. Nah, juga ada syaratnya, ada ketentuannya yang diatur oleh KMK. Nah, apapun itu Bapak dan Ibu, intinya adalah bagaimana kita bisa sama-sama mengawasi. Pengawasan terhadap makanan, pengawasan terhadap sterilisasi, terhadap pekerja, terhadap pengunjung atau konsumen. Nah, ini yang menjadi persoalan di masa pandemi ini. Bagaimana bisa menjamin, bagaimana bisa mengawasi selama kegiatan. Karena ketika kuliner ini berkembang, ketika kuliner ini diminati, ya, apalagi warga Medan kan hobinya hobi kuliner. Ini akan menjadi keramaian, akan menjadi kerumunan. Nah, ini menjadi persoalan. Maka acuan kita adalah kepada KMK, kepada Pergub, dan kepada Perwal tadi. Nah, tinggal lagi kepada pemerintah kita, bagaimana cara pengawasannya. Satgas dan Dinas Kesehatan juga harus ya bekerja maksimal. Saya pikir akan kewalahan juga akan kerepotan untuk melakukan pengawalan dalam perkembangan kuliner ya, kalau ini akan semakin berkembang di Kota Medan. Nah, Bapak dan Ibu, ini hanya sekedar ilustrasi, bukan menakuti bahwa undang-undang wabah ya masih ada ancaman bagi yang tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan selama masa COVID belum dicabut, maka ada ancaman pidana dalam undang-undang wabah penyakit menular. Nah, yaitu 1 tahun dan denda Rp1.000.000 dan seterusnya. Ini hanya sekedar mengingat kita semua karena memang wabah belum berakhir. Nah, Bapak dan Ibu, demikian dari saya sekilas. Terima kasih. Mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Saya kembali kepada Ibu moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak 4 narasumber kita telah mengupas tuntas sebetulnya bagaimana kuliner yang akan kita bicarakan di sini. Tidak hanya kulinernya, tapi kulinernya sehat. Kulinernya sehat di era COVID-19. COVID-19 pandemi belum berakhir. Kita sangat pahami itu, tapi tentu saja kita juga harus melihat bagaimana regulasi ini dijalankan dengan sebenar-benarnya terimplementasi dengan baik. Ada 2 pertanyaan sudah masuk di chat kita dan kami masih persilahkan kepada para peserta yang ingin langsung bertanya boleh raise hand. Jadi kita baca dulu di chat ini ada pertanyaan dari Bapak Dr. Andes Edi Syahrial. Pertanyaannya adalah bagaimana di tempat wisata kuliner kita masih banyak loh yang tidak memiliki pemeriksaan suhu
aduh itu kan sangat sangat standar sebetulnya ya. Dan bahkan ada yang tidak pakai masker. Bagaimana di sini sudah ada perwalnya tadi, bagaimana apakah ada sanksinya dan lain sebagainya, apakah diatur di sana? Kami persilahkan nanti ini, karena terkait dengan pertanyaan nomor 2 juga terkait dengan kayaknya Pak Kadis Pariwisata nih yang nanti membahas ya, atau juga Pak Dr. Redianto tadi yang tentang regulasi juga. Terkait COVID-19, bagaimana proyeksi ke depannya mengenai wisata kuliner ini? Jelas tadi disampaikan, tidak hanya pelaku usahanya, pekerjanya, tapi juga konsumennya. Jadi hal-hal apa yang kemudian harus dibenahi dan bagaimana peran pemerintah dalam hal tersebut. Barangkali ini juga bisa nih yang tentang PHRI ya, Bapak dari PHRI juga bisa bagaimana nanti menjawabnya bersama-sama dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Kami persilakan, kami persilakan Bapak Kadis Pariwisata dulu, Pak Dr. Agus Suryono. Ya, terima kasih moderator untuk menjawab pertanyaan Bapak Edi Syahrial ya. Bagaimana tempat wisata kuliner masih banyak tidak memiliki pemeriksaan suhu, bahkan tidak pakai masker. Jadi saya sampaikan tadi menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah Kota Medan sudah menerbitkan 2 peraturan wali kota. Yang pertama tahun nomor 11 tahun 2020, yang kedua tahun nomor 27 tahun 2020. Jadi ini Pak Perwal tidak hanya mengatur tentang pelaku wisata, tapi mengatur seluruh komponen masyarakat, baik perorangan maupun kelembagaan, juga pelaku-pelaku usaha. Artinya ini kita saling mengawasi, apalagi Perwal nomor 27 tahun 2020 ini judulnya adaptasi kebiasaan baru di era pandemi COVID-19 di Kota Medan. Artinya kita semua di masa pandemi ini sudah berubah pola hidup, sudah berubah. Jadi adaptasi, kita semua harus beradaptasi. Kemana-mana kita keluar rumah, kemana bertemu dengan orang harus menggunakan masker. Terus masuk ke suatu tempat yang baru, kita harus sering cuci tangan. Tidak pun baru, kita pulang ke rumah sendiri juga harus cuci tangan. Jadi ini memang membutuhkan kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi artinya juga untuk tempat-tempat usaha karena ini menjadi kebutuhan, akan menjadi koreksi semua pihak. Oleh karenanya kita tetap menghimbau. Tidak mungkin seluruhnya harus, karena nggak punya masker, nggak punya cuci tangan, nggak punya pengukur suhu tubuh, termogan, harus kita tindak. Nah, ini nanti tidak mengedukasi. Jadi sementara ini juga menjadi kebutuhan kita semua. Jadi ayo saling mengingatkan ketika tidak memenuhi standar kesehatan untuk di era pandemi saat ini. Tentu kita juga sebagai konsumen, ayo tidak usah kita pergunakan, kita tinggalkan tempat itu. Begitu juga tentang pengusaha yang belum memenuhi standarisasi, ayo kita, karena terus kalau yang hotel, restoran yang berbintang seluruhnya sudah melalui tahap standarisasi oleh Kementerian Pariwisata. Tapi memang tempat-tempat yang menengah ke bawah, yang apalagi yang memang jauh dari pengawasan kita, itu memang masih ada, masih ada yang belum memenuhi protokol kesehatan. Oleh karenanya kami menghimbau seluruh lapisan masyarakat, ayo kita hidup sudah diadaptasi, sudah di era baru, tentu kita harus beradaptasi. Hal-hal aturan-aturan yang mengaturnya sudah dipersiapkan. Ikuti pelaku usaha, tetap menerima pengunjung 50% dari kapasitas, siapkan cuci tangan, siapkan alat pengukur suhu tubuh, karena untuk pengukur suhu tubuh ini sekarang sudah tidak terlalu sulit, apalagi ayo karyawan-karyawan seluruhnya, pengunjung himbau untuk tetap menggunakan masker. Demikian, Ibu Moderator.
Ya, luar biasa memang ini sangat menarik sekali dan satu kata kunci tadi, ayo kita yang bijak dong, kalau memang di sana belum ya sudah nggak usah masuk. Masuklah yang sudah memang mengikuti protokol kesehatan. Demikian ya Pak, itu sangat menarik sekali dan kami mohonkan ini barangkali Pak Melki, bagaimana nih Pak untuk proyeksi ke depan wisata kuliner ini di Indonesia. Kami barangkali kita mohon tanggapan Bapak. Kami persilahkan Pak Melki. Ya, terima kasih Ibu Retno. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Ya, kita juga sebagai bukan hanya pengusaha di hotel atau restoran yang mungkin menyasar market yang menengah ke atas, ya, tapi juga rumah makan atau UMKM yang menyasar menengah dan ke bawah. Itu juga kita harus sama-sama bahwa ini kita sudah masuk ke era new normal. Ini udah masuk ke era baru. Kita nggak bisa lagi hidup di era lama yang mengabaikan kesehatan. Ya, beberapa tempat sudah menyediakan fasilitas-fasilitas protokol kesehatan seperti termogan, ya termometer scanner. Ya, bentuknya juga macam-macam tergantung tiap properti bisa mengeluarkan expenses-nya berapa. Ya, kemudian juga mereka juga menyediakan plastic hand glove, juga ada beberapa juga mengeluarkan barrier, ya plastic barrier untuk misalnya pembayaran di kasir tidak langsung bertatap muka, ya. Ada itu juga beberapa juga telah menyediakan hand sanitizer, mau bentuknya gel atau liquid itu tergantung pihak masing-masing. Kita juga tapi kita dari pengusaha hotel dan restoran juga inginnya bahwa masyarakat kita juga paham sekali bahwa bukan hanya hotel atau restoran yang menyediakan ini, tapi juga kita masing-masing menyediakan sendiri untuk pribadi kita masing-masing. Baik itu masker, hand sanitizer, ataupun juga tisu basah, ya tisu kering. Itu udah bawaan kita sehari-hari, ya di tas kita seharusnya udah kita bawa sehari-hari. Ya, itu udah jadi kebutuhan sehari-hari kita di masa new normal. Nah ini juga kedepannya juga itu tadi yang saya bilang dari awal bahwa harus disosialisasikan secara terus-menerus, ya bukan hanya hotel atau restoran, tapi juga rumah makan UMKM, ya itu juga harus serius, ya ini makanya kita harus bergandengan tangan untuk melalui semua ini. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri, kita harus berkolaborasi, pemerintah, ya kita pengusaha, dan juga masyarakat secara umumnya. Ini kita harus bergandengan tangan kalau kita ingin melalui semua ini. Dan kalau kita berkolaborasi, pasti kita bisa melalui pandemi ini bersama, ya. Berkaca dari apa yang terjadi berita belakangan ini yang terjadi di India, itu juga sangat mengkhawatirkan bagi kita. Dan itu kita tidak ingin terjadi di negeri kita, khususnya di kota tercinta kita. Nah, makanya marilah kita bersama-sama meningkatkan protokol kesehatan ini, ya. Bukan hanya mungkin beberapa pengusaha hotel restoran sudah menyediakan, dan juga tapi kita juga minta pada masyarakat juga mari kita sama-sama untuk taat pada ada peraturan dari pemerintah, juga ada juga kebijakan dari hotel atau restoran atau tempat rumah makannya, ya. Mari kita sama-sama lah. Ya, ini kan kita sedang membangun komitmen ke depan, ya. Komitmen itu apa? Itu kan ikhtiar yang secara terus-menerus kita lakukan. Nah, ini ikhtiar kita itu seperti apa? Ikhtiar kita untuk survive dan revive di masa depan. Saya yakin pandemi ini akan selesai. Saya yakin. Tapi ini harus kita lakukan sama-sama. Kita harus bekerja sama. Bukan kita berjalan sendiri-sendiri, kan gitu. Ya, jadi itu hanya sedikit gambaran dari kami. Bukan hanya dari asosiasi yang terkait, tapi juga saya pribadi dan saya sebagai masyarakat Kota Medan. Itu yang kita inginkan untuk Medan ke depan. Kira-kira begitu, Bu Retno. Terima kasih. Ya. Iya betul, memang luar biasa. Memang sekarang ini beberapa tempat itu memang sudah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Malah saya pernah masuk di hotel di Kota Medan, mau masuk aja sudah diperiksa semuanya tahapannya.
kaki saya tuh suruh ngangkat gitu. Kenapa? Ternyata mesti disemprot lagi. Luar biasa, saya bilang. Ini bukan main, dan ini ada di Kota Medan dan saya merasakannya. Nah, sebelum kita dengar Pak Dr. Redianto tentang bagaimana yang untuk menopang tadi ya regulasi apa pemerintah nih ke depannya, kita dengarkan dulu, kita mohon dari Ibu Dr. Jumirah ya, bagaimana sebenarnya proyeksi mengenai wisata kuliner ini. Mungkin adalah ya mungkin inovasi-inovasinya untuk kuliner kita di masa pandemi ini. Kami persilahkan Ibu Jumirah. Oke, terima kasih. Terkait tadi bagaimana proyeksi ke depannya yang mengenai wisata kuliner di Indonesia ya, apa saja yang harus dibenahi ya. Kalau menurut saya sih barangkali ya terkait dengan untuk ini ya wisata kuliner ini, yang pertama mungkin perlu dibenahi adalah tadi yang dipaparkan oleh Pak Melki tadi ya, terkait dengan SHS-nya, gitu ya, safety, hygiene dan sanitasinya itu penting sekali itu ya. Saya kira makanan sebaik apapun makanannya, kulinernya, kalau tidak sehat ya, kalau tidak aman itu menurut saya itu tidak layak dikonsumsi. Nah itu penting sekali menurut saya ya, perlu diperhatikan. Kemudian penggunaan bahan-bahan mungkin ya, penggunaan bahan-bahannya itu juga ya harus digunakan bahan-bahan yang baik ya menurut saya ya, bahan-bahan yang jangan maksudkan sekarang banyak juga ya terkait dengan kita kan nggak tahu yang dijual itu seperti apa bahan yang digunakan gitu ya. Nah, itu juga mungkin perlu kesadaran masyarakat sendiri, perlu kesadaran masyarakat yang pebisnis sendiri itu harus memperhatikan aspek ini. Kemudian mungkin salah satu mungkin yang penting mungkin ya aspek kehalalannya mungkin ya. Nah itu mungkin turut menopang untuk ini ya, untuk keberhasilan wisata kuliner ini ya. Jadi kalau kita membuat membuat orang percaya, dia sendiri tidak ragu-ragu untuk memilih kuliner di daerah wisata, itu tentunya kita sendiri karena kan udah ada jaminannya, jaminan halalnya itu kita lebih aman gitu ya, lebih enak gitu, kita nggak ragu-ragu lagi memilih ini. Itu barangkali yang perlu perhatikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Jumirah. Kami persilakan Bapak Dr. Redianto Sidi SHM Hakum MHKes untuk menyampaikan bagaimana sih sebetulnya peran pemerintah ini dengan wisata kuliner ke depannya. Kami persilakan Bapak Dr. Redianto. Ya, terima kasih. Ya, ini diskusinya menarik. Semuanya butuh kuliner, tapi kita di tengah pandemi. Tadi saya sudah sampaikan, Perpres belum dicabut. Nah, kalau kita mau berbicara menurut kacamata hukum, ya, mohon maaf, dalam ketentuan peraturan, hierarki peraturan perundang-undangan kita, ya, KMK, ya, itu yang tadi saya sampaikan tidak masuk dalam hierarki. Tapi saat ini memang itulah ketentuan yang bisa kita ikuti. Nah, kalau ditanya bagaimana regulasi penopang kuliner yang harus dilakukan saat ini oleh kita adalah sebaiknya pemerintah pusat melalui presiden mengeluarkan aturan Perpres atau peraturan pemerintah, karena itu yang masuk dalam sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan kita. Nah, saya kembali tertarik soal pertanyaan tadi. Nah, tidak ada garansi ya bagi kita semua, saya, tetangga saya, atau orang yang berkunjung ke tempat kuliner ya, itu bisa terbebas dari COVID. Nah, ini persoalannya. Nah, kita tahu bahwa kalau saya rujuk kepada KMK 328 tadi lagi, ya, pengunjung wajib ya, mengupayakan bahwa dirinya itu bebas dari COVID. Nah, ini ukurannya apa? Ya kan? Apakah kita ketika mau masuk ke dalam resto, nah kita harus menunjukkan hasil swab? Saya pikir ini yang lebih akurat. Nah, tapi ini kan persoalan. Mau berapa banyak hasil rapid test swab yang harus disediakan? Tapi menurut saya, ya, kepentingan keselamatan kita di tengah pandemi itu lebih baik. Ya. Ini lebih baik. Jadi kalau memungkinkan pemerintah melakukan kebijakan demikian, ya, menyediakan tes swab, ya walaupun merepotkan, tapi ini kan demi keselamatan bersama. Pengunjung restoran
dari rumah entah dari mana masuk ke restoran, hanya dicek suhu tubuhnya, hanya diberikan hand sanitizer. Kita tahu hand sanitizer itu tidak membunuh COVID, ya, itu hanya menghilangkan atau menjatuhkan, ya, bakteri atau virus-virus yang ada. Nah, itu bukan membunuh. Nah, ketika masuk lagi, nah saya katakan tadi bahwa saat ini jangankan ke restoran, ya, banyak pembatasan-pembatasan yang menurut pengamatan kita ini dilanggar oleh masyarakat kita. Misalnya, ya, orang sudah tidak sabar melakukan pesta, baik masyarakat maupun menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Ini kan persoalan juga. Kita masih di tengah pandemi, maka kita harus memberikan contoh yang baik. Nah, karena ketika ada menengah ke atas membuat acara dengan sedemikian ketatnya, tentu ini memicu kepada menengah ke bawah yang ekonominya juga tidak cukup untuk bisa meniru, ya, ketatnya prokes dalam penyelenggaraan satu acara. Nah, kembali lagi ke situ. Masyarakat kita juga kurang teredukasi dengan baik, ditambah dengan dalam tempat bahasa Medan sepele ini, Pak Retno. Memakai masker hanya menutupi mulut saja, hidung tidak. Gitu kan? Lalu disingkap sampai dengan ke dagu. Nah, lalu berfoto ketika acara-acara ada 2 foto sesi. Satu menggunakan masker, satu tidak menggunakan masker. Ini kan persoalan juga. Nah, ini akan berbau di tengah kita. Maka saya di sini lebih tegas pendekatannya kepada pendekatan undang-undang dan KMK tadi serta undang-undang penanggulangan wabah menular. Ini saya pikir harus ditegakkan, dan kalau boleh kita bersabar sejenak, ya, sampai dengan vaksinasi untuk secara keseluruhan ini diterima oleh seluruh masyarakat kita supaya kita semua benar-benar aman. Kenapa? Vaksinasi ini kan berkala. Saya divaksinasi hari ini, istri saya belum tentu divaksinasi, tapi kami serumah. Saya dari mana-mana, tetangga kita juga begitu, rekan kerja kita juga begitu. Ini kan menjadi persoalan. Karena tidak ada garansi orang yang sudah divaksin itu bisa terbebas dari COVID. Saya pikir ini penegasannya secara hukum dan dampak-dampak dari hukum dari saya. Ada lagi pertanyaan, kita boleh diskusi, silahkan. Saya kembalikan ke Bu Dr. Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali memang bahwa yang paling penting itu adalah kesadaran dari masyarakat. Jadi tumbuh dari diri sendiri seperti tadi disampaikan. Jadi seluruh masyarakat juga sangat sadar bagaimana kesehatan itu tentunya harus dijaga, apalagi di era pandemi COVID-19. Dan tentunya ada satu pertanyaan dari saya malah mungkin untuk Bapak Kadis Pariwisata. Sudah ada perwalnya, sanksi tentunya ada. Apakah ini betul-betul sudah dijalankan di Kota Medan? Barangkali memang di masyarakat kita ini kalau sudah ada yang kena sanksi baru mereka sadar, ya, kayak seperti inilah misalnya, ya, baru ada CCTV nih benar-benar nih dijalankan, enggak, itu masih baru wacana, ternyata benar begitu melakukan pelanggaran kena sanksi, baru mereka, oh iya saya harus melaksanakan ini benar-benar sesuai dengan regulasi. Bagaimana ini dengan Pak Kadis, dengan perwalnya, apakah sudah dilaksanakan sanksi dan apakah sanksinya itu sehingga masyarakat semakin sadar untuk dirinya maupun untuk orang lain terkait dengan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua sadar atas kesehatan masing-masing. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Pemerintah dalam hal ini terus mengedukasi seluruh komponen masyarakat, karena tidak bisa juga pemerintah sendiri yang berkeinginan kalau masyarakatnya tidak sadar. Atas pertanyaan itu, Perwal 11 yang terlebih dahulu diterbitkan, ini kalau kita tahu bahwa sudah dilakukan kegiatan pengawasan bahkan sampai ke terminal-terminal, sampai di pasar-pasar. Di sana sudah banyak, karena ini sifatnya perwal, ya cuma pelanggaran, ya. Jadi tindakan-tindakan administratif, tindakan fisik yang dilakukan sudah sering kita lihat, ya. Sudah pelanggar diminta untuk push up, diminta untuk sit up dan lain sebagainya. Sudah banyak. Dengan ketentuan Perwal 27 juga, kita bersama seluruh asosiasi dari PHRI, dari IHGMA, dari ASITA, ikut bersama-sama, ikut mengawasi objek yang kita kelola sama-sama sendiri juga. Ini
artinya kita hadir ikut bersama-sama para pengusaha. Tapi ya di sana sini masih ada sedikit pelanggaran dan tentunya ini butuh kesadaran kita semua. Artinya semuanya harus lebih bijak di era adaptasi kebiasaan baru. Tadi moderator juga sampaikan harus bijak. Jadi kalau kita terus-terus menghukum, terus-terus mengawasi juga tidak menjadi ukuran sebenarnya, karena kita hukum di sana, di sini juga ada pelanggaran. Karena ini memang benar-benar butuh kesadaran seluruh warga, butuh benar-benar kesadaran seluruh warga untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kalau merasa ingin sehat, ya laksanakan protokol kesehatan saja. Itu yang kami sampaikan, Ibu. Iya, betul sekali. Memang kita sudah lihat upaya pemerintah, baik sudah diatur dengan perwal, sudah dilakukan pengawasan, kemudian penindaan, tapi memang benar-benar sosialisasi dan kesadaran daripada masyarakat dan pelaku UMKM ini juga memang harus selalu ditingkatkan. Dan ini luar biasa, IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Sumatera Utara, menggagas untuk ngobrol-ngobrolin tentang kuliner. Ini suatu hal yang bagus. Dan kita minta ketua ini, Bapak Ketua, Bapak Destanul, untuk menyampaikan bagaimana sih tanggapannya terkait dengan ini. Kami persilakan Pak Ketua IAKMI Sumut. Terima kasih Mbak Retno. Saya pikir luar biasa Mbak Retno, moderator hari ini bisa menggairahkan semua peserta. Jadi kita bersemangat untuk sumbang saran, Mbak Retno. Jadi kita melihat bahwa kita setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pak Kadis Pariwisata, bahwa Medan itu tidak punya potensi space, tapi punya potensi kuliner. Dan ini saya satu sudah dikaji, dan inilah yang kita lihat. Kalau kita lihat ada 5 tahap tadi dalam kita ingin membuka suatu wahana atau tempat. Jadi prakondisi, prioritas, timing, koordinasi, dan monef. Nah, prioritas ini sudah saya melihat tadi bahwa dari semua pembicara kita melihat bahwa memang prioritas kita untuk membangkitkan wisata, dan pilihan kita adalah pada kondisi kuliner. Nah, kemudian adakah prakondisi dilakukan untuk mendukung prioritas itu? Nah, ini saya tadi mendengar sekali kata Pak Ridianto bahwa hukum itu tidak bisa dijalankan tebang pilih. Hukum itu harus konsisten, hukum itu harus ditegakkan. Hukum itu harus memberikan contoh kepada semua lapisan masyarakat. Nah, kita lihat bahwa implementasi dari hukum itu yang kurang dirasakan, kurang dijalankan. Jadi di sini penting sekali kita untuk mengedepankan aktivitas yang ketiga, itu fungsi koordinasi. Saya pikir dengan tema atau tagline wali kota yang baru, kolaborasi, ini sebuah energi baru bagi Kota Medan. Jadi kita anggap bahwa COVID-19 ini adalah exercise bagi kita. Jadi exercise untuk menggandeng bersama-sama. Saya setuju juga dengan Bang Weki Waas bahwa memang kita harus bersama-sama. Tidak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada merasa lebih lemah. Semua OPD itu dan semua masyarakat dan semua komponen di Kota Medan harus bisa bersama-sama. Kalau ini bisa kita tunjukkan secara bersama-sama berkontribusi dan pada timing yang tepat, saya yakin The Kitchen of Asia ini bisa booming. Artinya orang bisa datang ke Medan, orang merasa safe, merasa bersih, merasa cleanliness, dan ini akan menjadi daya tarik untuk wisata kuliner kita. Jadi kita minta supaya ini tetap dipertahankan, dan saya pikir kritikan-kritikan dari masyarakat biarkan itu menjadi cambukan bagi kita untuk menjalankan protokol itu bagi semua stakeholder yang ada di pemerintah Kota Medan. Dan yang paling penting terakhir adalah monef, monitoring dan evaluasi. Artinya jika data COVID Kota Medan terus meningkat, nah ini artinya warning. Jadi kita harus rela untuk sementara menutup lagi gitu. Jadi kalau misalnya itu monef ini tadi. Jadi kalau ini habis raya trennya bagus, oke, kita jalan. Berarti protokol kita perketat lagi. Tapi kalau tren ini menunjukkan peningkatan, ini mohon maaf. Saya setuju dengan apa yang kata Pak Ridianto, bahwa kita harus memprioritaskan rakyat di atas segalanya. Terima kasih. Ya, luar biasa ini kata Pak Ketua kita, dan saya rasa masih adakah yang mau ditanyakan dari para peserta? Boleh raise hand langsung. Ada yang mau langsung untuk bertatap dan berbicara? Ini kebetulan para narasumber kita ini sangat luar biasa dan bisa meluangkan waktunya di sela-sela akan ya menikmati buka puasa ya tentunya ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya, Bu. Silakan. Silakan Pak Heri Batanghari Nasution ya. Namanya di sini demikian. Oke, silakan Bapak.
Ya, terima kasih. Ini menarik sekali acara virtual kita hari ini, bincang-bincang diskusi kita pada sore hari ini. Seperti temanya adalah wisata kuliner sehat di era COVID-19. Nah, ini saya menyoroti bahwasanya sebaiknya kita tidak wisata kuliner sehat itu tidak era COVID-19 saja. Ya, tidak pun di COVID nanti pada suatu saat COVID ini akan pergi dan kita harapkan secepatnya akan pergi, kita juga harus menerapkan wisata kuliner yang sehat. Intinya adalah kuliner makanan yang sehat. Saya hanya sifatnya mungkin menghimbau kepada instansi teknis, mungkin juga ini menjadi dorongan bagi YAKMI. Ya, kalau kita lihat, kita harus selalu melakukan seperti sosialisasi bagaimana SHS ya, safety, hygiene, and sanitation. Nah, ini juga harus terus kita dorong, terutama mungkin anggota-anggota YAKMI ini punya potensi untuk ke depan untuk menyampaikan ini kepada pelaku-pelaku wisata kuliner. Mungkin resto dan makanan-makanan lainnya yang bersifat itu memberikan jualan atau dagangannya kepada masyarakat. Kemudian juga ini saya juga kepada kita mungkin khusus kepada YAKMI anggotanya atau instansi terkait, mungkin ini dinas kesehatan, apakah dinas kesehatan, apakah itu dinas kebersihan. Coba kita seperti ya kalau di luar kita lihat tadi disinggung oleh Pak Melki mungkin kalau di Singapura atau di Malaysia itu sudah menerapkan juga HACCP ya, Hazard Analytical Critical Control Point. Jadi setiap usaha dagang kuliner itu juga dia menerapkan HACCP. Kita lihat sekarang, kita lihat makanan di resto mewah kelihatan bagus, ya, kelihatan bagus, kelihatan cantik, kelihatan mewah, tapi nggak tahu kita di sana ya maaf ada tikus di kitchennya. Nah ini yang menjadi suatu hal yang sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk menuju sehat. Jadi saya berharap wisata kuliner sehat ini tidak di era pandemi aja, tapi khusus di pandemi ini juga kita harus lakukan yang sangat strict lah sekali. Ya, tadi Ketua YAKMI menyampaikan koordinasi dari beberapa OPD itu memang betul ya, dinas kesehatan. Nah ini saya pikir dinas kebersihan juga ini menjadi satu hal yang sangat krusial bagi dinas kebersihan. Kalau Kitchen of Asia pada saat ini ada di Kesawan dan sekitarnya, ya itu besok pagi itu bagaimana sampah-sampah itu berserakan, sampah-sampah itu bisa dikumpulkan, karena ini juga menjadi faktor bagi kesehatan makanan itu sendiri ataupun kesehatan bagi masyarakat. Saya pikir itu aja Bu Moderator, terima kasih karena waktu sudah sangat sempit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Dan ini memang melengkapi kita bahwa kuliner itu pasti ada nanti hasilnya. Nah, hasilnya sampah ini jangan sampai jadi faktor yang tentunya akan menyebabkan penyakit buat kita semua. Tetap satu kata kunci, kita harus sehat karena kita juga pembenahan wisata kulinernya adalah bagaimana wisata kulinernya menjadi sehat. Saya rasa barangkali dengan waktu juga dan kemudian kita juga akan berbenah menyiapkan diri juga untuk yang puasa, untuk berbuka puasa. Webinar kali ini cukupkan sekian. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada YAKMI yang telah menggagas ini dan juga para narasumber yang masih setia bersama dengan kita, baik dari Dr. Jumirah, kemudian juga Bapak Kadis Pariwisata, Pak Agus Suryono, juga Pak Melki, dan juga Pak Dr. Redianto yang sudah bersama-sama dengan kita, dan juga para yang bertanya sehingga menambah wawasan kita, dan juga Bapak Heri yang juga sudah terakhir kali menyampaikan bagaimana seharusnya kuliner ini dan bagaimana dengan SHS-nya. Oke, dengan satu kata kunci bahwa kita harus selalu ingat kolaborasi. Dengan kolaborasi kita berharap bahwa kolaborasi medan berkah. Mudah-mudahan ini betul-betul akan terwujud dan kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan serial yang berikutnya dari YAKMI. Kita tunggu apalagi kejutannya karena ini suatu hal yang sangat menarik. Kita akan kupas terus walaupun di era COVID-19. Kita tetap bersama dan salam sehat
saat pandemi belum berakhir. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebetulnya sebelum ditutup kita akan foto bersama dulu. Mohon kalau yang berkenan kita mohonkan untuk bisa membuka kameranya ya, karena yang bersama-sama dengan kita tadi ada sampai 180 lebih, 190 barangkali, dan ini sudah 180. Mohon izin ini kita bertahap untuk difoto dulu ya. Kita akan memotret dulu di sisi yang pertama. Tetap senyum. 1, 2, 3. Iya, kemudian masih ada, masih sampai berapa ini? 8 sampai 8 ini. Ya, kalau di laptop iya sampai 8. Silakan dibuka ya. Silakan semua dibuka. Iya, dibuka. Iya, Bu Anggi, siapa saja silakan dibuka. Oke. Kita yang kedua, kita akan coba untuk ambil fotonya. Tetap senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, silakan. Iya, yang ketiga kita akan buka ya. Tolong dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke, yang keempat. Tetap senyum aja manis. 1, 2, 3. Oke. Yang keempat, yang kelima kita akan ambil lagi untuk dokumennya. Kemudian yang keenam. Yang ketujuh, oke, yang terakhir yang 8. Terima kasih banyak tentunya kepada semuanya, dan saya moderator Retno Sari Dewi, dan kebetulan saat ini sebenarnya posisi saya ada di Medan. Tadi makanya saya sempat tutup kamera saya karena saya buka puasa sebentar untuk minum, menikmati kuliner di Surabaya. Terima kasih banyak Pak Ketua IAKMI dan juga seluruh para narasumber dan seluruh yang hadir pada sore hari ini. Selamat menikmati kuliner di Kota Medan, dan saya pasti akan paling nomor 1 karena enak dan enak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, terima kasih semua Pak Kadis, Bu Jumira, Mbak Retno. Terima kasih Bang Olia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Izin live ya. Assalamualaikum.